Aduh, Miss Hilgers gokil. Hai MU, rekrut dia MU. Ya Allah, jago banget tuh pemain MU. Buset, tiap di MU harus shooting rekrut blok. Miss Hilgers. Main bola dijatoin. Emak, udah kalau kayak begini dia terus masuk timnas. Oh, kelar tuh lawan. Keren ya. Bahrain kelar, semua kelar. Bahrain kelar. Ya Allah. Gue capek banget. Messi lagi jago, gue seneng nontonnya. Cuman gimana ya gitu ya. Tim gue nggak menang. Jangan jagonya jangan lawan tim gue gitu. Lo mau jago boleh, jangan lawan tim gue. Capek. Jago nggak apa-apa, tapi lo lawan tim gue. Ya berat gitu. Sabar bang. Gila tuh orang apa ya? Orang apa ya di zoning bisa di shoot ke blok sama dia. Kita mau ini adu body sama dia. Gila nih orang apa nih? Ngaco, jago banget. Oh, kenapa jago lawan MU sih dia? Kenapa gak jago pas lawan Liverpool? Kenapa gak jago lawan City, Madrid atau siapa gitu? Jagonya lawan MU. Ya kan tim gue di satu sisi gue senang dia main jago, di satu sisi gue bete karena tim gue kalah. Kayak begini gue bingung. Oh, gue capek. Miss Hilgers berhasil menahan imbang setan merah Manchester United. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di-followin gue, sikat! Miss Hilgers bermain full 90 menit, membantu timnya FC Twente menahan imbang Manchester United di kandang pada pertandingan UEFA Europa League. Dalam match ini, ada beberapa kali momen-momen pemain Manchester United kesulitan melewati Miss Hilgers. Ada momentum ketika Harry Maguire ingin mengambil bola dengan heading tapi dihalang-halangi oleh Miss Hilgers. Begitu juga dengan Bruno Fernandes. Dan juga ketika ada momen Kobbie Mainoo kesulitan melewati Miss Hilgers hingga terjatuh di kotak penalti, tapi bukan pelanggaran. Ini dia rating Miss Hilgers yang tercatat di SofaScore. Overallnya 7,2. Cukup baik. Dengan akurasi passing yang sangat tinggi yaitu 92%. Penampilan yang luar biasa dari Miss Hilgers pada pertandingan tadi malam. Kita doain aja semoga Miss Hilgers terus semakin baik performancenya bersama FC Twente dan mendapatkan trofi-trofi yang diinginkannya. Komentarnya sikat. El nyengir, tadi malam nyengir. Tadi malam kita disuguhi dengan laga lanjutan dari Europa League ya, antara FC Twente melawan Manchester United. Skor berakhir imbang 1-1 dan calon back timnas Indonesia Miss Hilgers atau El Nyengir atau Hito bermain dengan sangat solid, sangat bagus tadi malam. Wonderkid MU Kobbie Mainoo nggak bisa apa-apa di depan seorang Miss Hilgers ya, ditabrak langsung jatuh. Beberapa hari sebelum sumpah WNI di Belanda, Miss Hilgers bermain untuk FC Twente, pemanasannya lawan MU. Nggak kaleng-kaleng, sebelum lawan Bahrain sama Cina lawannya MU. Bahkan di laga tadi malam nih, Miss Hilgers merupakan salah satu pemain FC Twente dengan rating tertinggi ya. Bahkan kalau dilihat di sini di SofaScore ya, rating tertinggi kedua di timnya. Setelah pertandingan, tidak lupa Miss Hilgers El Nyengir foto dengan bendera merah putih ya kan, tentunya dengan pose nyengirnya. Semakin gak sabar ngelihat Miss Hilgers bermain untuk timnas Indonesia. Gimana pendapat teman-teman semua? Yuk kita komen semua, let's go! Bodoh, botak, dongo, itu kenapa Bruno 90 menit nggak kelihatan, kenapa nggak ditarik? Hah? Emang tolol, cobalah kali-kali dicadangin Bruno. Kalau nggak usah dimainin dari menit awal, jadi subs aja. Udah tahu kesalahannya di situ, masih diulang-ulang terus si dongo botak nih ya. Aduh, anjir. Gue nih semakin yakin ya, anak emasnya Tenak nih ada dua, Bruno sama Rashford. Kayaknya ogah-ogahan mau ditarik nih dua orang nih. Kayaknya susah amat ditarik itu orang tuh dua tuh. Ini juga ya Miss Hilgers, kenapa tiba-tiba mainnya gacor, tiba-tiba mainnya solid ya. Aduh, cok. Ada aja halangannya mau menang nih, cok. Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Berbicara tentang Miss Hilgers, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang pada pertandingan antara
Manchester United melawan FC Twente, banyak yang menonton laga ini. Walaupun teman-teman bukan fansnya MU, walaupun teman-teman bukan fansnya FC Twente, tentu saya yakin pasti banyak fans Indonesia yang tiba-tiba saja menonton pertandingan ini. Tentu hal ini tidak lepas dari kehadiran pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers. Tentu teman-teman semua penasaran, gimana sih pemain timnas kita ini yang akan melakukan pemanasan melawan Manchester United sebelum di bulan Oktober nanti melawan Bahrain dan juga Cina. Ya, makanya tidak heran ramai-ramai para fans Indonesia ikut nimbrung di laga MU versus FC Twente. Jujur, saya sebagai fans MU kecewa atas hasil yang diraih oleh Manchester United. 1-1 main di kandang MU, tentu itu merupakan hal yang buruk bagi MU. Tapi di sisi lain, saya juga senang. Karena bagaimanapun, saya harus mendukung Mads Hilgers, bukan FC Twente. Memang sosok dari Mads Hilgers ini sangat membuat para penyerang-penyerang dari MU frustrasi. Bahkan gol dari MU sendiri dicetak oleh, ada yang tahu? Ya, betul, Christian Eriksen. Ya, artinya para striker MU ini gugup kali ya melihat si ganteng dari Indonesia, si ganteng dari Ambon ini. Udah tinggi, bengal lagi, ya. Orang menjuluki dia sebagai apa? El Nyenyir. Ya teman-teman, harapan kita Mads Hilgers bisa tampil lebih baik lagi agar di saat bergabung bersama timnas Indonesia kita bisa meraih kemenangan berkat bantuan Mads Hilgers. Karena penambahan satu amunisi baru ini sangat penting bagi timnas Indonesia. Oke, good luck buat FC Twente yang berhasil menahan imbang tim kesayangan saya, klub kesayangan saya, Manchester United. MU harusnya menang, tetapi mereka lupa bahwa Twente punya pemain berdarah Indonesia namanya Mads Hilgers, jadi tidak mudah dikalahkan. Ya, MU hanya mampu meraih 1 poin di kandang sendiri menghadapi FC Twente setelah Eriksen mencetak gol, tetapi dia pula yang menyebabkan MU juga kebobolan. Kesalahan dari dia, kehilangan bola di daerah pertahanan itu sangat-sangat berbahaya karena dua center back MU sudah terlanjur tertarik dan out of position, sehingga ya ujung-ujungnya terbobol. Ya, bagaimana tiang dekat yang dilakukan oleh Lamar ya, menipu seorang Andre Onana. Dan memang kalau kita lihat secara peluang, secara bagaimana cara bermain, secara ball possession, MU unggul dibandingkan Twente, tetapi mereka tidak klinikal di depan. Ini yang menjadi problem, sulit cetak gol. Striker mereka juga tidak bisa ganas atau 1+1 gol, nggak bisa Zirkzee maupun si Højlund. Ya, ujung-ujungnya 2 pertandingan terakhir 2 kali imbang setelah menang telak di pertandingan lawan Barnsley, lalu menang 3-0 tuh ya, semua langsung bersorak-sorai kan fans MU. Habis itu 2 kali nggak menang. Ya, inilah pukulan, inilah MU gitu loh. Setiap musimnya seperti ini, bahwa ketika ada angin segar maka next match itu bisa aja hasil imbang atau gagal meraih kemenangan, dan ini terbukti lagi 2 kali imbang mereka mampu raih. Ya, kita lihat di pertandingan selanjutnya apakah MU mampu bangkit atau kembali kehilangan poin lagi. Oke, segitu dulu. MU. Gimana mau semangat bikin konten kalau hasilnya begini? Minggu lalu menang gede 7-0 ya. Aku pikir main di UCL, ternyata main di Carabao Cup, Pak. Ya, setelah menang gede itu irit gol mulu MU 0-0 1-1. Gimana nggak irit gol? Itu 7-0 itu golnya MU semusim dipakai semua di Carabao Cup. Aduh. Tapi nggak apa-apa, sisi positif MU lawan Twente semalam itu kita bisa melihat pemain Indonesia, yaitu si Mads Hilgers yang semalam dapat rating api, Pak, rating 7 ya. Dimana si Mads Hilgers itu narik bajunya sendiri sih, gila abangku. Ada nggak pemain Indonesia selain si Mads Hilgers yang pernah main di Old Trafford di kompetisi resmi ya, bukan laga persahabatan atau cuma training ya? Ada nggak? Coba tulis di kolom komentar abangku ya. Gila ya, masa depan backnya kita keren-keren, Pak. Ada J.I. Jess, Mads Hilgers,
Gila, tapi ngomong-ngomong si Rizky Ridho nanti taruh di mana nih kalau dua back kita gacor semua ini? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa share dan like juga. Pasti jangan nonton dong abangku. Salam olahraga bosku. Ya, tentu kehadiran Mads Hilgers bersama FC Twente saat bermain di Europa League ya, melawan Manchester United, itu akan dicatat dalam sejarah sepak bola Indonesia bahwa Mads Hilgers adalah satu-satunya atau orang Indonesia pertama kali yang bermain di Old Trafford, yang bermain di Europa League ya. Setelah kemarin kita dibuat tercengang dengan sosok Jai Ijes, Abang Jai ya, yang mencatat sejarah juga menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Italia. Artinya kedepannya akan semakin banyak sejarah yang diciptakan oleh orang Indonesia. Kalau peringkat timnas kita tembus 100 besar, tidak menutup kemungkinan bahwa para pemain-pemain kita, khususnya pemain-pemain yang lahir dan besar di Indonesia, bisa bermain di Eropa ya. Amin ya teman-teman. Walaupun kesel ngeliat mainnya MU, tapi gue bangga banget sama back timnas kita ini, si Mads Hilgers ini. Gue tuh masih gak nyangka punya back timnas yang main di Old Trafford loh. Dulu tuh back kita tuh Ahmad Jufrianto lah, Ryuji Utomo lah, Maman Abdurrahman lah. Bisa ada sekarang Mads Hilgers, men. Ahmad Diallo tuh gak berkutik loh sama dia loh. Kalau lu ngeliat performa dari Mads Hilgers tadi loh, dia tuh bener-bener nunjukin kualitas back untuk sekelas Liga Inggris. Solid, lugas, kuat, dan benar-benar strong banget di situ. Imbang mungkin hasil terbaik ya buat orang Indonesia sekaligus fans MU gua rasa. Tapi nggak bisa ngeliat MU menang juga rasa kayak goblok banget emang. Gimana nih MU rasanya ketemu backing Indo? Susah kan lewatinnya? Susah. Anak sekecil itu udah bikin susah MU. Lagian kalau dilihat-lihat ini bukan MU versus FC Twente, tapi Ajax versus FC Twente. Kayak nonton Liga Belanda anjir. Ya karena dini hari tadi Manchester United ditahan imbang sama FC Twente di Old Trafford dalam laga pembuka Liga Pocong. Udah nggak Liga malam Jumat doang sih sekarang, karena malam Kamis pun diajar. Satu-satunya gol Manchester United diciptakan oleh Eriksen, dan satu-satunya gol FC Twente itu juga salah satu penyebabnya ya Eriksen juga. Gue nggak ngerti dan bingung, nggak habis pikir gimana ceritanya itu back FC Twente bisa soloran bener-bener dari belakang sampai ke depan. Rashford cuman jogging-jogging santai. Emang pada nggak mau menang, pada nggak mau ambil poin penuh 3, maunya 1 aja. Emang MU nggak kangen sama MDT final kayak begini ya, walaupun di final kalah sih ini. Ayolah, MU udah main di Liga Kasta keduanya Liga Champions nih, masa iya nggak bisa juga tembus-tembus ke final? Ya baru 1 match di Europa League sih, tapi kan kalau misalkan seri-seri mulu terus tiba-tiba kalah, tiba-tiba nggak lolos, mulut udah terlanjur basah. Masalahnya bilang tsunami trofi. Menurut kalian gimana nih tentang pertandingan MU semalam? Tulis di kolom komentar. Let's go. MU ditahan imbang timnya Mads Hilgers, keren banget men. Baru kemarin banget kita nggak nyangka ada pemain Indo main di Serie A, Bang Jai. Sekarang pemain Indo main lawan Manchester United di Europa League. Mads Hilgers ini mainnya lugas, tegas, tenang, banyak blocking bola. Salah satunya yang epic adalah Maino muter bola di blocking oleh Mads Hilgers, menang body. Kalau mainnya konsisten kayak gini, bagus terus, gak menutup kemungkinan direkrut klub Italia, Spanyol, Prancis, bahkan IPL. Bagus, berkembang terus Mes. Mads Hilgers tampil apik dan tidak ada rasa takut sama sekali untuk berduel dengan para pemain Manchester United di Old Trafford. Bek Indonesia berusia 23 tahun tersebut langsung diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih untuk mengunci pergerakan para pemain Manchester United. Dan benar saja, nama-nama seperti Mainono, Zirkzee, Garnacho, hingga Dalot pun tidak berdaya di hadapan Hilgers. Walaupun FC Twente tidak mendominasi jalannya pertandingan, Hilgers tetap mencatatkan akurasi umpan hingga 92%. Ia juga mencatatkan statistik luar biasa di lini pertahanan dengan 8 sapuan. Bukan hanya itu, bek Indonesia tersebut juga mencatatkan sejarah baru dengan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di kandang Manchester United. Satu-satunya guys. Gila. Gila, kenapa bang? Udah nggak fokus sama hasil pertandingannya guys. Iya. Karena dari awal juga prediksi MU bakal sulit menang lawan FC Twente. Dan terbukti. Tapi guys, kok gue ngomong pelan banget ya? Tapi gue yakin nih, fokus kita semua teralihkan
sama Mace Hilgers. Mace Hilgers. Lah MU mau kayak gimana? Karena dari awal juga ya elah, apa yang mau diharapkan guys? Kalau nggak kalah ya seri. Udah gitu aja terus siklusnya. Menang mah jarang-jarang. Balik lagi ke Mace Hilgers guys. Gila, gue sangat bangga, happy. Kalau nggak salah nih ya, Doi jadi pemain atau orang Indonesia pertama yang main di Europa League, orang Indonesia pertama yang main di Old Trafford. Benar bang. Jadi penting sekali saya buat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman. Pertama-tama bahwa kita sangat beruntung karena banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Artinya apa? Artinya pool pemain kita sangat besar, teman-teman. We have a very big pool of players. Jadi pada saat kita punya begitu banyak pemain, sebetulnya nggak gampang juga loh bagi PSSI tentu melalui persetujuan dari Sintayong untuk memilih pemain-pemain keturunan yang bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia atau yang istilah kerennya kita tahu sekarang pemain diaspora Indonesia. Nggak gampang. Lagi berkelas. Yang pertama nggak gampang karena banyak sekali pemain. Yang mana yang berkualitas nih? Kan perlu dulu dilihat permainannya seperti apa. Dan mungkin juga setelah dilihat memang pemainnya bagus, belum tentu juga pemain tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia dan membela tim nasional Indonesia. Gak segampang itu. Itu adalah keputusan yang sangat besar yang perlu mereka ambil. Tapi karena di Indonesia ya sekarang yang mengurus sepak bola adalah orang yang benar-benar paham sepak bola. Ya, karena di timnas Indonesia saat ini dilatih oleh pelatih kelas dunia. Pelatih yang pernah mengalahkan timnas Jerman. Itulah alasan bagi para pemain diaspora mau dan ingin membela timnas Indonesia. Tidak semudah yang dibayangkan oleh si Towel. Ya, tidak semudah yang dibayangkan oleh Fahri Husaini. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Peter Gonta. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Rocky Gerung. Ya, mencari pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri tidak semudah yang mereka bayangkan. Dan kalaupun sudah mendapatkan pemain diaspora yang bermain di Eropa, belum tentu juga mereka ini mau membela timnas Indonesia. Artinya kita harus bersyukur Indonesia punya Erick Thohir, Indonesia punya Sintayong. Komentar teman-teman terkait dengan penampilan Mace Hilgers bersama FC Twente bagaimana? Silakan komentar ya teman-teman. Full time, Timnas Indonesia, asuhan Coach Sapri, berhasil mengalahkan Maladewa dengan skor 4-0. Sorry ya guys kalau telat, ini gue baru sampai rumah nih kurang lebih jam 11-an guys. Capek banget nyari duit ternyata ya. But anyway, walaupun menang telat, tetap banyak catatannya. Mari kita bahas. Di atas kertas, Coach Sapri turun dengan line up 3-4-3 boy. Ternyata peran si Kadek sekarang itu lebih ke libero zaman dulu ya. Kalau di Football Manager, Do itu perannya kayak back tengah yang kalau lagi nyerang dia jadi gelandang bertahan boy. Berperan sebagai seorang pivot. Jadi kalau lagi nyerang formasinya jadi 4-3-3. Kalau bertahan jadi 3-4-3. Jujur ya babak pertama itu main jelek sekali. Monoton, mengandalkan sayap. Abis sayap nyampe ujung cutback. Sangat minim variasi, sangat minim. Kombinasi di lini tengah tuh nggak berjalan dengan baik. Tapi di babak kedua, Coach Sapri merubah game plan-nya menjadi 3-5-2, memasukkan Figo ya. Dan ini berjalan. Kalau boleh jujur, gameplay di babak pertama itu sangat tidak meyakinkan boy. Kenapa? Ini tuh levelnya masih Maladewa. Menang 4-0, 5-0, 6-0, itu udah nggak heran harusnya. Secara ini tim memang jauh di bawah kita levelnya boy. Ayo, Coach Sapri semangat, berbenah. Kan udah TC kemana-mana nih. Udah uji coba ke Korea juga. Masa iya sih mainnya masih sama kayak 2013? Lari ke ujung lalu cutback. Terlalu gampang kebaca coach. Bukan bermaksud ngajarin ya. Ini demi kebaikan kita semua. Dan peran dari Jens Raven di babak kedua itu udah jadiin sayap dan gak jelek-jelek amat. Sekali lagi ini lawannya Maladewa. Sayang banget Jens kemarin waktu di Korea gak ikut ya. At least kita bisa ngelihat dia main lawan Thailand, Korea, dan juga Argentina. Semoga makin mateng Jens. Kalau misalnya udah mateng tinggal naik ke senior. Karena kita butuh banget number 9 ini. Setelah ini hari Jumat kita akan lawan Timor Leste. Lagi-lagi lawan yang gampang di atas kertas. Hari ini ya. Keuntungan kita ada di pot 1 boy. Kemungkinan besar gue bakal live reaction itu hari Minggu ya. Lawan Yaman. Karena itu sosoknya lawan yang ya mungkin bisa mengimbangi timnas kita. So gitu aja buat reviewnya. Good luck buat Coach Sapri, berbenah. Salah-salah passing diminimalisir. Harusnya nggak ada masalah untuk kualifikasi ini dan kita bisa mulus ke Piala Asia.
Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Timnas Indonesia bantai Maladewa 4-0. Bantai. Jujurnya kasihan Maladewa, tak ada fight langsung. Kemenangan yang sangat mudah bagi pemain Garuda Muda untuk game kualifikasi Piala Asia 2025 bawah 20 tahun. Skuad di bawah asuhan Indra Jafri dominan dan menguasai permainan sejak minit pertama. Serangan demi serangan dibuat pada babak pertama tapi gagal mencetak gol. Penjaga gawang Maladewa terpaksa bekerja keras sepanjang game dan membuat banyak save yang bagus. Kalau tak, mungkin kalah 10 gol. Masuk babak kedua, 3 pertukaran pemain dibuat oleh Indra Jafri dan permainan lebih rancak. Gol pertama Timnas Indonesia datang dari sepakan luar biasa Aditya Warman di luar kotak penalti pada minit ke-52. Hanya 3 minit lepas itu, Figo Dennis mencetak gol setelah menerima cutback dari Doni Pamungkas. Gol ketiga menyusul hasil free kick yang cantik oleh Tony Firmansyah. Jens Raven mencetak poachers gol pada minit ke-66 untuk menghasilkan gol keempat Timnas Indonesia. Walaupun di hadapan Garuda Muda masih mendahagakan lebih banyak gol dan beberapa peluang dicipta tapi gagal melepasi gawang Maladewa. Dengan prestasi permainan sebegini, Abang rasa mudah untuk Timnas Indonesia menguasai kumpulan F. Kalian setuju dengan Abang? Komen kat sini. Ya, kalau misalnya Indonesia tidak bisa lolos di kualifikasi Piala Asia kali ini, itu benar-benar gila. Ya, melihat tim-tim yang ada di grup F ini harusnya mudah ya. Harusnya bisa menjadi juara grup. Ya. Oke, teman-teman, saya kira segitu dulu video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share video ini ya, teman-teman. Oh ya, kalau ingin belanja baju, silakan klik link yang ada di video ini ya. Khususnya baju Timnas Indonesia. Ciao!